Baik. Jadi ini topik yang akan kita bahas kali ini, dan sekali lagi kita akan belajar bagaimana promosi kesehatan ini berkembang dari tahun ke tahun, dan bagaimana kita mengetahui ukuran-ukuran ya daripada promosi kesehatan itu sendiri itu dalam perkembangan situasi. Nah, ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan dalam kuliah ini sesuai dengan RPS-nya. Yang pertama, mungkin sudah ada dosen yang lain yang menyampaikan, tapi saya kira tidak apa-apa kalau kita review lagi tentang sejarah promosi kesehatan. Jadi ini istilah yang tidak ujuk-ujuk keluar ya, tidak tiba-tiba keluar tentang promosi kesehatan, tapi ini ada jalannya. Kemudian ada Ottawa Charter atau Piagam Ottawa yang ini menjadi pedoman bagi promkeser ya, bagi aktivis-aktivis promkes ya dalam melaksanakan strategi promkesnya. Ada 5 konsep promosi kesehatan yang diutarakan atau disampaikan pada saat pertemuan di Ottawa, Kanada tahun 1986. Nanti kita akan bahas karena ini akan disinggung di banyak tempat dan akan menjadi topik ya. Kemudian yang ketiga, itu akan bicara tentang determinan-determinan yang ada yang dapat mempengaruhi promosi kesehatan. Mempengaruhi di sini maksudnya adalah apakah promosi kesehatan ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan, ataukah batal, ataukah memang tidak bisa berjalan oleh karena kendala-kendala di lapangan. Nanti kita lihat bagaimana determinan-determinan yang ada itu bisa mempengaruhi hasil daripada promosi kesehatan yang kita lakukan. Ingat, kita ini bukan tukang untuk nolong persalinan saja, ya, bukan tukang hanya untuk meriksa ibu hamil, bukan tukang hanya untuk meriksa ibu nifas maupun balitanya. Ya, kita ini adalah dididik untuk bisa berpikir bagaimana mengetahui permasalahan yang ada, menganalisisnya, mencari jalan keluar, dan mengevaluasinya. Jadi itu adalah hal yang perlu kita pelajari dan kita miliki kemampuannya untuk dilaksanakan di masyarakat. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 tahapan yang akan kita bahas dalam kuliah kali ini. Yang pertama adalah tentang sejarah, ya, bagaimana promosi kesehatan itu berkembang. Saya mulai dari tahun 1965 atau sebelumnya. Ini promosi kesehatan belum ada, ya, yang ada baru pendidikan kesehatan. Ya, pendidikan kesehatan maksudnya adalah siapapun yang mau diajak ngomong, apakah individu, apakah masyarakat, itu ya pokoknya diomongin aja, gitu ya. Jadi ini semacam edukasi tanpa ada struktur yang konkret seperti apa. Ini tahun 1965 atau sebelumnya, ya. Dan apa yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan bagian daripada pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, ya, baik itu oleh pemerintah maupun swasta. Jadi hanya sebagai pelengkap saja atau sebagai penunjang saja dari kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa kalau kita melakukan pelayanan kesehatan berarti kasusnya sudah jadi kuratif atau rehabilitatif, ya. Jadi tidak lagi ke arah pencegahan, ya. Jadi pada 65 itu belum ada promosi kesehatan, yang ada adalah pendidikan kesehatan. Kemudian tahun 75, antara 65 sampai 75 ini ya hampir mirip dengan yang tahun 65, perkembangannya menjadi health education service atau lebih ke arah pendidikan ke masyarakat, ya, pendidikan tapi ke masyarakat, dan yang menjadi sasaran adalah pengetahuan, ya, diberikan informasi, diberikan pemahaman tentang suatu hal, dan ini diberikan kepada masyarakat. Ya, ini terkenal dengan konsep Health Education Service atau HES ini. Kemudian antara tahun 75 sampai tahun 85 ini berkembanglah suatu pemahaman tentang
penyuluhan kesehatan masyarakat, ya bukan hanya pendidikan saja, tapi ada penyuluhan kesehatan masyarakat atau dikaitkan dengan peran serta masyarakat. Ya, jadi inilah dimulai yang namanya community development atau pembangunan di masyarakat, di mana pemberdayaan masyarakat ini dilakukan agar masyarakat mampu mengenali permasalahannya dan memecahkannya secara mandiri. Jadi ini adalah perkembangan dari Promkes dari pendidikan kesehatan menjadi penyuluh kesehatan masyarakat. Kemudian kalau sudah disuluh tentu arahnya kepada bagaimana mendorong peran serta masyarakat. Kita mengenal juga usaha kesehatan sekolah. Sekarang UKS ini sudah berkembang menjadi Health Promoting University, ya, universitasnya, UPS-nya sekolah. Selain Health Promoting School, ada Health Promoting University, dan dilengkapi dengan dokter kecil kalau SD, kalau SMP sama SMA tentu ini oleh tenaga paramedis, ataupun kalau universitas dengan klinik, ya, yang ada dokternya di sana. Nah, di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PKM maupun PSM ini, maka yang dilakukan adalah upaya-upaya promotif dan upaya-upaya preventif yang termasuk dalam promosi kesehatan. Sasaran daripada kegiatan ini adalah perubahan perilaku, ya, bukan hanya pengetahuannya saja, ya, bukan hanya memberitahukan atau menginformasikan tentang apa yang harus mereka kerjakan, tapi juga ada dorongan ataupun tindak intervensi konkret untuk terjadinya perubahan perilaku, ya. Kemudian ada lingkungan yang mendukung untuk terjadinya hidup sehat. Orang yang diberitahu untuk cuci tangan, begitu, pengetahuannya cuci tangan, tapi tidak ada tempat cuci tangannya, tentu ini tidak bisa dilaksanakan. Orang diminta untuk pakai masker, ya, tapi maskernya susah didapat, ya, seperti saat pertama-tama dulu maskernya mahal, begitu, ya, ini tentu tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat. Nah, kalau yang tidak bisa dikerjakan, tentu perubahan perilakunya tidak terjadi karena lingkungannya tidak mendukung untuk hidup sehat. Ini tahun 85 tentang penyuluh kesehatan masyarakat maupun peran serta masyarakat. Baru setelah tahun 85 sampai sekarang berkembanglah promosi kesehatan, di mana hal ini menjadi penting manakala terjadi pandemi. Ya, jadi yang diharapkan adalah adanya perubahan perilaku yang terstruktur, oleh karena masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan dan apa risikonya kalau tidak dikerjakan. Nah, di dalam perubahan perilaku tersebut tidak pernah bisa dikerjakan hanya oleh tenaga kesehatan. Sehingga kalau ada adik lihat sekarang yang namanya polisi, namanya militer, namanya organisasi pramuka dan organisasi kemasyarakatan di komunitas itu semua bersama-sama melakukan perubahan perilaku karena lingkungannya akan terpengaruh atas anjuran-anjuran ini. Inilah perlu adanya kemitraan. Kemudian adanya politik kesehatan yang tidak hanya bertumpu pada kuratif rehabilitatif. Karena pengalaman kita membuktikan bahwa kalau kita hanya bertumpu pada kuratif rehabilitatif, maka akan terjadi banjir pasien di rumah sakit dan akibatnya tidak tertampung lagi, kelelahan di tenaga kesehatannya, dan mungkin saja risikonya akan semakin tinggi untuk tertular penyakit, ya, untuk tenaga kesehatannya. Jadi ada kebijakan-kebijakan di tingkat publik, ya, yang membuat masyarakat bisa mencegah terjadinya suatu penyakit yang menyerang dirinya. Kalau ini bisa dilakukan, maka banjirnya rumah sakit oleh karena banyak yang sakit bisa dihindari. Inilah politik kesehatan. Kemudian untuk sasaran perubahannya kita arahkan pengambil keputusan, baik itu di jajaran kesehatan maupun di pemerintahan, akan membuat kebijakan-kebijakan yang memang mendukung kesehatan. Ya. Jadi kita belajar di sini bagaimana dari presiden, Pak Menteri-Menteri, ya, Bupati, kemudian sampai ke Pak Lurah segala, itu semuanya berbicara bagaimana memakai masker, ya. Kemudian bagaimana
mengurangi kerumunan, bagaimana cuci tangan tetap dilakukan. Ya, jadi ini semua bisa dilakukan dengan perubahan-perubahan kebijakan yang ada, oleh karena adanya pemahaman yang benar dari para pengambil keputusan. Kemudian bagaimana orang yang kita suruh, ada dua hal penting yang saya kira menjadi pedoman bagi kita semua untuk bisa memahami, yaitu promkes hanya bisa berjalan manakala ada dimensi kemauan dan kemampuannya. Orangnya mau untuk berubah dan orangnya mampu untuk melakukan perubahan tersebut. Ya, jadi ada dua kata, mau dan mampu. Ya, ini yang saya kira perkembangan terakhir dari tahun 1985 sampai sekarang. Pertemuan internasional yang saya ikuti di Bali, Social Behavior Change Communication, bagaimana komunikasi itu bisa dilakukan untuk melakukan perubahan perilaku, baik individu maupun sosial, dibahas di situ, dan secara konstruktif intervensinya sudah cukup jelas karena melibatkan dari kemampuan daerah, budaya daerah dalam mengkomunikasikan program-program kesehatan. Nah, kalau kita sudah memahami tentang sejarah daripada promosi kesehatan, sejak dari istilah pendidikan kesehatan sampai kepada promosi kesehatan, maka yang berikutnya kita akan membahas tentang Piagam Ottawa atau Ottawa Charter. Ottawa ini adalah salah satu kota di Kanada dan diadakan pertemuan internasional di Ottawa ini tahun 1986. Saya kira pada diskusi kita pada kuliah sebelumnya sudah disampaikan tentang Ottawa dan prinsip-prinsipnya secara singkat. Di dalam Piagam Ottawa ini itu fokusnya kepada meningkatkan kemampuan individu untuk mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya. Ya, ini dimaksudkan adalah orang tersebut mampu mengenali dan sekaligus melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap risiko terkena gangguan kesehatan atau penyakit yang terkena. Inilah kata mau dan mampu menjadi penting di sini. Sekali lagi saya ulang bahwa di Piagam Ottawa ada definisi yang dibangun, yaitu prokes adalah proses yang memungkinkan individu untuk mengendalikan dan memperbaiki kesehatannya. Jadi individu itu mempunyai kendali ya untuk kemauan dan kemampuan untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan ataupun penyakit. Nah, kalau individu ini mampu dan individu itu berkelompok di dalam satu kelompok komunitas, maka komunitasnya tersebut akan mempunyai kemampuan untuk mencegah satu penyakit. Demikian juga kalau semakin besar dan semakin besar, maka akan bisa tercipta desa sehat, kecamatan sehat, kota sehat maupun provinsi sehat. Ya, jadi ini cerita yang bersambung sejak dari individu kemudian bisa menjadi satu kelompok komunitas. Nah, saya mengulang lagi bahwa di Piagam Ottawa atau Ottawa Charter ini merumuskan upaya promosi kesehatan di dalam 5 butir intervensi. Ya, strategi inilah yang dikerjakan dan saya kira strategi ini dipegang adik-adik sekalian. Manakala nanti harus berkomunikasi dengan masyarakat, manakala nanti harus berkomunikasi dengan mengambil keputusan, maka ini bisa diambil bagaimana konstruk kita untuk mengkomunikasikan promosi kesehatan kepada mereka. Ya, nah, ini 5 butir ini ya, yang saya kira saya ulang lagi dari yang sebelumnya sudah saya sampaikan di kuliah. Yang pertama adalah tentang kebijakan berwawasan kesehatan atau health public policy, atau kalau Kementerian Kesehatan sekarang menerbitkan health in all policy. Ya, jadi health in all policy itu didorong kepada semua kementerian di dalam mengambil keputusan itu agar mempertimbangkan atau mendasari pada kesehatan, ya, kepentingan kesehatan. Inilah kebijakan-kebijakan publik yang akan mendukung
kesehatan. Ini yang perlu kita dorong dengan kemampuan melakukan advokasi. Saya kira pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan itu. Yang berikutnya, yang kedua adalah tentang lingkungan yang mendukung. Kalau lingkungannya tidak mendukung, tadi saya sampaikan, kita disuruh untuk cuci tangan, tapi tidak ada tempat cuci tangan, ada tempatnya tidak ada airnya tidak ada sabunnya, misalnya begitu, ya itu semua akan membuat orang ogah. Kalau orangnya ogah, lingkungan tidak mendukung, ya itu kebijakannya tidak bisa berjalan. Jadi inilah sebabnya perlu ada dukungan dari lingkungan atau supportive environment. Kemudian yang ketiga adalah tentang reorientasi pelayanan kesehatan. Maksudnya adalah masyarakat itu jangan diposisikan sebagai penerima saja, tapi bisa sebagai subjek, bukan objek, ya, dalam batas-batas tertentu. Pemahamannya adalah kalau dia menjadi subjek, maka dia harus mempunyai inisiatif untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Apakah dia sebelum makan mencuci tangan? Apakah dia sebelum tidur menggosok gigi? Apakah dia setelah buang air besar mencuci tangan? Ya, ini semua adalah kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya gampang untuk diucapkan, tapi pada manakala kita harus berhadapan dengan suatu lingkungan yang itu menjadi ngapain ngerjain begitu? Nenek kakek saya tidak mengerjakan seperti itu, ya tetap hidup sampai sekarang misalnya begitu. Itu terjadi. Di mana itu? Ya saudara-saudara kita yang di pelosok sana, yang bukan hanya di Jawa ya, di luar Jawa masih ada yang semacam itu. Ya, jadi ini adalah merubah yang objek, masyarakat sebagai objek menjadi subjek. Ya, masyarakat sebagai penerima berubah menjadi masyarakat yang melaksanakan kegiatannya, melaksanakan upaya-upayanya. Tentu dengan batas-batas tertentu. Kemudian yang keempat adalah tentang personal skill atau keterampilan individu. Kalau kita melihat seorang itu mempunyai kemampuan untuk bisa bagaimana menjaga kesehatan dirinya. Seorang ibu hamil tahu bagaimana menjaga supaya bisa memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Bagaimana kemampuan dari ibu hamil untuk bisa melaksanakan 10T yang dianjurkan oleh kita, ya. Jadi ini semua kemampuan individu yang harus kita dorong agar bisa mempunyai kemampuan dari yang bersangkutan. Kalau individunya bisa kita dorong, keluarganya nanti mendukung begitu, maka masyarakatnya akan terdorong untuk menjadi berperilaku sehat. Yang terakhir ini tentang gerakan masyarakat. Kita kenal sekarang kita punya Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Bu Menteri pada waktu itu sangat gencar dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang didorong di masyarakat untuk bisa memberikan perilaku yang kondusif terhadap perubahan kebiasaan menjadi kebiasaan yang sehat. Kalau ini yang dilakukan, maka ada gerakan massal di masyarakat untuk bisa melakukan perilaku-perilaku sehat. Germas mempunyai 6 pilar, tapi saya tidak akan menjelaskan di sini. Tapi bagaimana ini menjadi suatu kebiasaan, orang kalau tidak melakukan semacam ini menjadi hal yang aneh, maka akan membuat nilai yang berbeda terhadap orang yang melaksanakan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, di dalam perkembangannya ternyata pengertian promosi kesehatan pada piagam Ottawa yang saya sebutkan tadi, 5 piagam tersebut akan ini diupdate oleh WHO ya. WHO Badan Kesehatan Dunia ini membuat mengupdate pengertian promosi kesehatan menjadi suatu proses untuk pemberdayaan individu dan masyarakat, di mana masyarakat mampu mengendalikan ya bukan hanya dirinya, tapi juga mengendalikan determinan kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya dan masyarakat di sekitarnya. Ya, jadi yang ditingkatkan bukan hanya perilaku dirinya, tapi juga bagaimana mengendalikan determinan. Nanti akan pada slide berikutnya akan menyampaikan
determinan seperti apa yang dimaksudkan di sini. Nah, dalam proses selanjutnya, Piagam Ottawa ini di Indonesia kemudian dibahas ya secara lebih detail, sehingga ada pertemuan di Jakarta tahun 1997, kira-kira ya ini 11 tahun ya, 11 tahun sejak Ottawa Charter tahun 86. Dilakukan pertemuan di mana ada tiga kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan internasional di Jakarta tahun 1997. Terbitlah deklarasi Jakarta, ada 3 poin. Yang pertama, melihat promosi kesehatan sebagai investasi ya yang akan berdampak terhadap determinan kesehatan. Ya, kalau ini berbicara tentang investasi, berarti preminya dibayar sekarang. Ya, artinya kita berperilaku sehat, nanti returnnya atau hasilnya berupa kesehatan itu sendiri. Ya. Jadi promkes dilihat sebagai investasi. Yang kedua, hasil promkes ini memberikan hasil yang berbeda dengan untuk kesetaraan Kesmas. Kalau kita bicara kesetaraan, berarti sebetulnya kalau kita bisa melakukan promosi dan preventif sebagai perilaku dari masyarakat, maka tidak melihat apakah dia di kota, apakah di desa, apakah kaya atau miskin, pandai atau tidak, itu semuanya bisa mengambil bagian untuk menjadi orang yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi ini mempunyai hasil yang berbeda oleh karena kita mempunyai kesempatan yang sama untuk sehat. Kemudian yang ketiga, bahwa perlu adanya sosialisasi. 5 kegiatan daripada Ottawa Charter tadi tidak dilaksanakan sendiri-sendiri, tapi dikerjakan secara serentak bersama-sama. Konsepnya 5 itu tadi, kemudian ini bisa disosialisasikan ke masyarakat. Kenapa perlu disosialisasikan? Karena ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh tenaga kesehatan. Kalau ini kita bisa sosialisasikan, berarti kita bisa mengajak lintas sektor yang lain untuk terlibat. Kemudian yang ketiga, sasaran primernya adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kalau mensosialisasikan, maka kita akan belajar bagaimana para pengambil keputusan itu sebagai sasaran tersier ya untuk bisa kita advokasi. Kemudian para tokoh masyarakat itu sebagai sasaran sekunder dan sasaran utamanya adalah masyarakat yang menjadi fokus kita. Ya. Jadi sekali lagi tidak bisa promkes hanya ditaruh saja kemudian dibiarkan membaca sendiri, tapi ini perlu kita biasakan di dalam masyarakat. Adik-adik tentu akan berpikir bagaimana seandainya tidak ada aturan, tidak ada yang ngawasin, tidak perlu misalnya pakai helm, begitu ya, pakai helm. Kalau misalnya tidak ada tindakan, ya mungkin orang kembali lagi ogah-ogahan pakai helm ya. Tapi sekarang ada tindakan, ada hukuman, begitu ya. Kalau orang nggak pakai helm, maka dipaksa orang untuk berperilaku dengan memakai helm. Sosialisasi ini diperlukan dan tidak bisa hanya dikerjakan oleh tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, tadi kita sudah bicara tentang sejarahnya, kemudian kita bicara tentang bagaimana promosi kesehatan itu mempunyai strategi untuk diterapkan dengan 5 strategi dari Ottawa Charter, dan kemudian ada 3 prinsip daripada Deklarasi Jakarta yang digunakan untuk menindaklanjuti dari Ottawa Charter tersebut. Nah, pertanyaan yang timbul berikutnya adalah determinan apa yang mempengaruhi promosi kesehatan. Kenapa determinan ditanyakan? Karena ada satu wilayah yang promosi kesehatannya baik, ya, teratur, bisa berjalan dengan baik, tingkat kesakitannya rendah, begitu. Tapi ada yang gagal, artinya sudah tempatnya kumuh, kemudian kebiasaan sehatnya tidak ada, dan tentu angka kesakitannya tinggi dan sambungannya angka kematiannya juga tinggi. Negara Jepang, ya, Korea
Taiwan, Eropa, ya, dan satu Afrika Selatan, ya, itu yang saya lihat mereka sudah melaksanakan kebiasaan baru itu, ya, perilaku baru itu menjadi satu kebiasaan, ya, menjadi satu budaya. Nah, kalau itu mereka lakukan, ternyata orang yang melakukan yang semacam itu perilaku ya sehat tersebut mendapatkan insentif atau subsidi dari pemerintah dengan bentuk-bentuk yang sangat fleksibel untuk diterapkan. Seorang penduduk Jepang misalnya ya yang melaksanakan olahraga tidak dengan pertemuan yang besar ya, dia cukup diberikan antara halte 1 dan halte bis yang berikutnya jaraknya cukup jauh ya, sehingga orang dipaksa untuk jalan, tapi bisnya siap di situ ya, bisnya datang dengan jam yang tepat. Nah, itu ternyata mendidik orang untuk bisa mau jalan kaki ya. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana promosi kesehatan itu diterapkan, tapi dengan cara-cara ada kebijakan-kebijakan publik yang mendorong terlaksananya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, menurut Labonte and Feder, ya, Feder tahun 96, ini orang Prancis nih. Ini kesehatan ini dipengaruhi oleh determinan. Ada 4 determinan menurut dia, untuk Labonte dan Feder ini ada 4 determinan. Ada determinan sosial, ada lingkungan, ada fisik dan biologi. Ini adalah 4 determinan yang menurut Labonte dan Feder itu mempengaruhi kesehatan kita. Nah, apa toh determinan fisik itu? Ini seperti ini, ada determinan tentang kebersihan, tentang lingkungan yang sehat, tentang cuaca, tentang iklim, ya ini adalah bicara tentang determinan fisik. Yang determinan biologi, misalnya bicara tentang mikroorganisme, baik itu virus maupun bakteri, ada parasit, ini adalah bicara tentang determinan biologi. Kemudian ada determinan sosial, ini berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kemudian lingkungan yang sumber daya yang baik, diskriminasi ataupun ketidakberdayaan. Ya, jadi ini akan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bisa menyediakan layanan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Ya, ini adalah contoh-contoh yang dilakukan Labonte maupun Feder, di mana ini yang disampaikan 4 hal tadi, sosial, lingkungan, fisik, dan biologi, akan mempengaruhi promosi kesehatan dan sekaligus pada gilirannya akan mempengaruhi derajat kesehatan yang bersangkutan. Sarjana Marmot tahun 99, jadi setelah Labonte dan Feder ini menyebutkan bahwa ada 10 determinan sosial yang mempengaruhi kesehatan. 10 determinan sosial itu bukannya dia tetap begitu terus, tapi dia bisa berubah dengan perkembangan waktu. Yang pertama, Sarjana Marmot itu menjelaskan determinan kesenjangan sosial. Ini pada masyarakat kelas ekonomi rendah, ini lebih mudah terkena penyakit dan umur harapan hidupnya lebih rendah daripada yang di kelas ekonomi yang lebih tinggi. Yang pertama adalah tentang kesenjangan sosial. Yang kedua ini stres, ya. Orang yang tidak bisa mengendalikan stresnya oleh karena tekanan-tekanan ekonomi, oleh karena tekanan-tekanan permasalahan kehidupannya akan mempengaruhi posisi derajat kesehatannya. Ya. Tentu ini akan mempengaruhi status kesehatannya. Kemudian yang ketiga tentang kehidupan dini. Kalau kita melihat pertumbuhan fisik yang lambat dan emosi yang tidak bisa terkendali di awal kehidupan, ini akan berdampak pada kesehatan fisik, emosi, dan kehidupan intelektual di masa depan. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan otak yang terjadi itu tidak selalu akan didorong menuju ke arah yang lebih baik ya, oleh karena dukungan dari lingkungannya yang kurang baik. Nah, yang keempat ini adalah pemunculan sosial. Adik-adik tentu tahu bagaimana rasanya orang mendapatkan stigma, ya, stigma terkena COVID ya, yang Delta yang lalu ya, di mana kalau orang kena Delta ini maka akan diisolasi begitu. Nah, kalau ini
terjadi isolasi dan orang menjadi stigma, maka dia akan dijauhi. Kalau ini dijauhi, tentu akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Orang mengalami stres. Yang kelima adalah tentang pekerjaan. Di tengah situasi yang tidak menentu, pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh karena ada pembatasan-pembatasan, tentu ini berpengaruh terhadap kemampuan dari seseorang. Ya. Jadi inilah yang membuat seseorang itu harus mempunyai kepercayaan diri dengan mempunyai pekerjaan tertentu. Nah, yang keenam ini adalah pengangguran. Kalau orang tidak bekerja, maka dia bisa menjadi penganggur. Kalau dia tidak bekerja, menjadi penganggur, tidak mendapatkan pendapatan, maka masalah pendidikan akan terganggu, masalah kecukupan gizi juga akan tidak bisa tercukupi, dan akhirnya jatuh dalam kondisi buruk yang menyebabkan kesakitan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi ini determinan yang mempengaruhi promosi kesehatan tidak bisa dilakukan dengan baik. Kemudian dukungan sosial, ya, nomor 7 ini dukungan sosial, persahabatan, hubungan sosial, kekerabatan, ya, ini memberi dukungan kepada satu sama lain, maka ini akan menjadi dorongan untuk berperilaku baik, bersih, itu ya, dan itu akan memberikan dukungan terhadap kesehatan individu maupun masyarakatnya. Yang kedelapan dengan narkoba, saya kira adik-adik tahu bahwa narkotik dan obat-obat berbahaya itu semua, termasuk alkohol ya, merokok, ini akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi. Bukan saja orangnya akan menjadi sakit, tapi karena narkoba ini harganya mahal, tentu dia akan mencuri, dia akan mengambil yang bukan haknya begitu dan menggunakan untuk membeli narkoba ini. Tentu ini akan membuat sakit bukan hanya fisik, tapi juga pasti secara mental dan sosialnya. Yang 9 adalah pangan, ini keseimbangan gizi yang dibutuhkan, pemilihan gizi yang benar, pengolahan maupun cara penyajian, ini mempengaruhi bagaimana orang ini akan mempengaruhi kesehatannya. Ya, jadi ini semua pangan ini akan mempengaruhi bagaimana protokol promosi kesehatan bisa diterapkan, sementara pangannya baik atau kurang baik itu akan sangat mempengaruhi yang bersangkutan. Kemudian yang ke-10 terakhir ini berbicara tentang transportasi. Tentu kalau kita bicara transportasi, kita naik bis ya, naik bis dari Kendal ke Semarang, bisnya lama, dapat bis ya berdesak-desakan dengan yang lain begitu misalnya. Kita belum bicara tentang polusi, kemudian sampai tengah jalan, sampai Kaliwungu, dioper lagi dengan bis lain, nanti sampai lagi di Semarang, itu juga dioper lagi dengan daerah lain. Itu semua bisa menyebabkan kelelahan yang luar biasa, aktivitas fisik yang luar biasa. Nah, inilah tentu berpengaruh terhadap kesehatan. Belum bicara tentang polusinya, ya. Polusi pada kegiatan aktivitas transportasi itu menyebabkan pernapasan kita akan terganggu, bagaimana ini berpengaruh juga terhadap kesehatan paru kita ya. Jadi ini adalah 10 determinan yang disampaikan oleh Sarjana Marot tadi tahun 99. Ini akan mengalami perubahan ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan membuat satu perubahan. Kita karena adanya COVID ini akan mengalami perubahan peradaban yang luar biasa. Panjang sekali ya. Kalau dulu orang pakai masker itu dianggap mempunyai penyakit flu yang berat, begitu orang baru pakai masker, tapi sekarang kalau orang nggak pakai masker, pasti akan ditanya, kamu mau tertular apa menulari ya. Jadi ini akan ada kebiasaan-kebiasaan baru. Pada penyelenggaraan konferensi internasional Al-Ma'ala, kalau nggak salah tahun 2020 ini menyatakan bahwa ada kondisi fundamental dan sumber daya untuk sehat, ya misalnya yang disebut ini ada perdamaian, ada perumahan, pangan, pendapatan,
ekosistem yang stabil, kelestarian sumber daya alam, keadilan sosial, dan kesetaraan. Ini merupakan prasyarat dasar atau basic prerequisites ya untuk kesehatan. Jadi kalau kita tidak punya perdamaian kayak Ukraina yang sekarang sedang berperang, tentu kita akan sulit untuk mendapatkan status kesehatan. Demikian juga perumahan yang tidak memenuhi syarat, pangan yang tidak bisa terpenuhi keseimbangan gizinya, pendapatan yang tidak bisa didapat karena pekerjaan tidak bisa didapat, ya, kemudian ekosistem yang buruk tadi saya katakan, transportasi dengan adanya polusi, kemudian bencana dengan banyak hujan terjadi banjir, tanah longsor dan seterusnya, kemudian kelestarian sumber daya alam. Adik-adik sekalian tahu sekarang bagaimana eksplorasi daripada hutan kita itu mendapat kritikan dari banyak negara oleh karena dilakukan dengan terselubung, tidak terkendali, banyak terjadi suap, penyelundupan daripada kayu-kayu kita, dan akhirnya menjadi kerusakan yang berkepanjangan, yang akhirnya akan menyebabkan generasi setelah kita itu akan menderita oleh karena sumber dayanya menjadi musnah, ya, karena kita lakukan dengan sembarangan begitu. Demikian adik-adik apa yang ingin saya sampaikan. Jadi hanya ini yang saya sampaikan 12 slide ini, dan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dan saya kira dari dua pertemuan ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa inilah keadaan battlefield, perang yang kita sesungguhnya di lapangan. Kalau di ruang praktek kita, di klinik kita, itu ruangannya kita melawan penyakit dari yang bersangkutan satu orang. Tapi kalau kita di masyarakat, kita akan berhadapan dengan sekelompok orang yang belum tentu semuanya setuju. Kita berhadapan dengan kebiasaan-kebiasaan, kita berhadapan dengan kepercayaan-kepercayaan yang kemungkinan tidak sesuai dengan kesehatan. Itu semua membutuhkan kepandaian kita untuk bisa berkomunikasi dan melakukan edukasi dan promosi kesehatan. Jadi adik-adik sekalian, ini gambaran yang saya sampaikan kepada adik-adik sekalian untuk bisa memahami bagaimana promosi kesehatan itu bisa diterapkan, dan nanti kalau kita melayani pasien tentu dalam upaya-upaya pencegahan, ya, bukan upaya-upaya yang bersifat kuratif. Baik, adik-adik sekalian, sebelum saya masuk ke dalam post-testnya, saya sudah share link kepada Nita, nanti bisa di-share ke yang lain, tapi belum saya buka nih linknya, ya.